Pada awal abad ketiga, sebelum Masehi, dunia Mediterania dipenuhi ambisi dan perebutan kekuasaan. Dua kekuatan besar berdiri sebagai pusat kekuatan dunia kuno. Republik Romawi yang sedang tumbuh menjadi kekaisaran daratan yang kuat, dan Kartago, kerajaan maritim kaya raya yang menguasai perdagangan di Laut Mediterania Barat. Roma dan Kartago pernah menjadi sekutu, tetapi ambisi membuat keduanya menjadi musuh bebuyutan. Perseteruan panjang itu akhirnya meledak menjadi perang yang berlarut-larut, dikenal dengan nama Perang Punisia. Yang paling terkenal dan paling brutal adalah Perang Punisia Kedua. Perang yang melahirkan salah satu panglima terbesar yang pernah dikenal dunia, yaitu Panglima Hannibal Barca. Akar kebencian. Setelah kekalahan Kartago dalam Perang Punisia pertama, Roma memaksa Kartago membayar upeti besar dan menyerahkan wilayah Sisilia. Kekalahan itu memicu dendam yang membara di negeri Kartago, terutama dalam keluarga Barca. Ayah Hannibal, Hamilcar Barca, adalah seorang panglima yang percaya bahwa luka ini harus dibalas suatu hari. Sejak kecil, Hannibal hidup di lingkungan militer. Ia menyaksikan bagaimana kehormatan Kartago diinjak oleh Roma. Sang ayah menanamkan sumpah bahwa tidak akan ada kedamaian antara Roma dan Kartago selama ia masih hidup. Nilai dendam itu tumbuh dalam jiwa Hannibal menjadi kompas yang akan memandu seluruh hidupnya. Setelah kematian Hamilcar, kendali militer Kartago jatuh pada Hannibal yang saat itu masih sangat muda. Namun keberanian dan kejeniusannya membuat prajuritnya percaya tanpa ragu. Hannibal memperkuat kekuasaan di Spanyol dan memperluas wilayah secara agresif, membangun basis kekuatan baru untuk Kartago. Roma merasa terancam dengan bangkitnya kekuatan itu. Ketegangan semakin mendidih ketika kota Saguntum, sekutu Roma di Spanyol, menolak tunduk pada kekuasaan Kartago. Hannibal mengepung dan merebut kota itu setelah pengepungan panjang. Roma menganggap ini sebagai penghinaan dan menyatakan perang. Dan Perang Punisia Kedua pun dimulai. Rencana yang mengguncang dunia. Roma mengira Kartago akan menyerang melalui laut, tapi Hannibal memikirkan sesuatu yang di luar nalar manusia. Hannibal menyerang jantung Italia melalui jalur pegunungan Alpen, jalur yang bahkan bangsa barbar takut untuk melewatinya. Bagi banyak orang, rencana itu adalah kegilaan, tapi bagi Hannibal, itu adalah satu-satunya cara untuk membuat Roma merasakan ketakutan yang selama ini mereka tebarkan. Beliau bersiap dengan pasukan besar, 50.000 prajurit infanteri, 9.000 kavaleri, 37 gajah perang Afrika, simbol kekuatan Kartago yang menimbulkan ngeri bagi musuh. Dari Spanyol, pasukan menyeberangi Sungai Ebro, lalu bergerak ke utara, melintasi wilayah suku-suku Galia. Di sepanjang jalan, Hannibal menghadapi perlawanan suku-suku lokal yang memandang pasukan Kartago sebagai ancaman. Pertempuran kecil pecah berulang kali. Namun, setiap kemenangan Hannibal memperkuat reputasinya. Ia kemudian menghadapi rintangan pertama yang belum pernah dialami dalam sejarah perang. Sungai Rhone, sungai besar dengan arus deras. Hannibal memerintahkan pembuatan ponton dan perahu rakitan untuk menyeberangkan pasukan dan hewan. Beberapa gajah ketakutan dan hampir tenggelam, namun berhasil diselamatkan. Kabut dingin dan angin tajam dari pegunungan mulai terasa. Semangat pasukan mulai goyah. Namun Hannibal berdiri tegak di hadapan pasukannya, bukan dengan pidato yang berapi-api,
tetapi dengan keyakinan yang tak tergoyahkan pada wajahnya. Keajaiban pun terjadi. Suku Gallia yang awalnya memusuhi, terinspirasi oleh keberanian Hannibal dan memilih bergabung, membawa persediaan makanan dan penunjuk jalan. Pasukan kembali bergerak menuju dinding raksasa alam pegunungan Alpen. Melawan musuh tak berwujud. Perjalanan melintasi Alpen adalah babak paling dramatis dalam sejarah Perang Dunia. Alam menjadi musuh yang jauh lebih kejam dari pasukan manusia manapun. Tebing curam dan licin, jalan sempit yang cukup untuk satu barisan pasukan, angin dingin yang seakan menusuk tulang. Salju turun begitu lebat hingga prajurit tak bisa melihat beberapa langkah ke depan. Banyak yang tergelincir dan jatuh ke jurang tak berdasar. Tubuh mereka hilang tanpa jejak di lautan kabut. Serangan suku-suku gunung menambah penderitaan. Mereka muncul tiba-tiba dari atas tebing, melemparkan batu dan panah. Hannibal sendiri terluka, tetapi ia tetap berada di garis depan, menolak meninggalkan pasukannya. Pada suatu titik, jalur yang harus dilalui tertutup batu-batu raksasa akibat longsor. Pasukan tidak bisa kembali, namun tidak dapat maju. Hannibal memerintahkan prajuritnya mengumpulkan kayu, membuat api raksasa untuk memanaskan batu. Kemudian menuangkan cuka agar batu retak dan mudah dihancurkan. Dengan kerja keras dan ketahanan yang hampir mustahil, jalan baru berhasil terbuka. Setelah 15 hari, pasukan Hannibal keluar dari jalur Alpen. Namun perjalanan itu meninggalkan luka berat. Lebih dari setengah pasukan tewas. Ribuan kuda hilang. Hanya beberapa gajah yang masih bertahan. Namun kemenangan terbesar bukan pada jumlah pasukan, melainkan kenyataan bahwa Hannibal telah melakukan sesuatu yang dianggap mustahil oleh dunia. Roma yang merasa aman karena dilindungi daratan dan laut, kini menghadapi musuh tepat di wilayah mereka. Jeritan ketakutan di Republik Roma. Saat berita kedatangan Hannibal sampai di Roma, kepanikan melanda seluruh negeri. Semua orang yakin tidak ada makhluk waras yang mampu melewati Alpen. Tetapi Hannibal membuktikan sebaliknya. Roma segera mengirim pasukan besar untuk menghentikannya. Namun tangan dingin Hannibal dalam strategi pertempuran membuat Roma mengalami serangkaian kekalahan yang memalukan. Pertempuran Tribia 218 sebelum Masehi, pasukan Roma dikelabui dan dihancurkan dalam serangan mendadak. Ribuan prajurit tewas dan gajah Hannibal menerjang seperti badai hidup. Pertempuran Danau Trasimin 217 sebelum Masehi. Kabut tebal menjadi sekutu Hannibal. Roma disergap dan dimusnahkan. Sekitar 15.000 tentara Roma tewas tanpa sempat terbentuk dalam formasi. Pertempuran Cannae 216 sebelum Masehi. Puncak kejayaan Hannibal. Ia mengurung pasukan Roma dari segala arah, menggunakan taktik legendaris double envelopment strategi yang masih dipelajari di Akademi Militer Modern. Dalam satu hari saja, sekitar 70.000 tentara Roma tewas, tubuh-tubuh berserakan di tanah perang, dan darah mengalir seperti Sungai Merah. Hari itu, Roma hampir runtuh. Ketika keajaiban berubah menjadi beban, Kartago di rumah tidak memberikan bala bantuan yang cukup untuk melanjutkan kemenangan besar itu. Hannibal terpaksa bertahan di Italia menunggu dukungan yang tidak pernah datang. Roma yang hampir hancur
memilih strategi baru menghindari bertempur langsung dengan Hannibal dan menggerogoti kekuatannya perlahan. Tahun demi tahun berlalu, gajah terakhir, Hannibal, mati karena cuaca dingin dan kekurangan makanan. Banyak sekutu berkhianat, pasukannya melemah. Sementara itu, Roma menemukan jenderal baru Publius Cornelius Scipio, yang kelak dikenal sebagai Scipio Africanus. Ia membawa perang ke Afrika, memaksa Hannibal pulang untuk mempertahankan tanah kelahirannya. Akhir sang singa. Dua jenderal terbesar bertemu dalam perang terakhir. Pasukan Hannibal kelelahan dan kalah jumlah. Gajah-gajah yang tersisa menjadi tidak terkendali dan justru merusak barisan mereka sendiri. Roma menang. Kartago dipaksa menyerahkan armada, wilayah, dan kebanggaannya. Perang Punisia kedua berakhir. Hannibal menolak menyerah kepada Roma dan hidup sebagai buronan. Ia berpindah dari satu kerajaan ke kerajaan lain, hingga akhirnya memilih mengakhiri hidupnya dengan racun agar tidak jatuh ke tangan musuh. Namun kematiannya bukan akhir, namanya menjadi legenda. Para ibu Romawi selama ratusan tahun memperingatkan anaknya, Hannibal sedang datang. Warisan yang tak pernah padam. Perang Punisia kedua mengubah wajah sejarah. Roma menjadi penguasa mutlak Mediterania. Kartago kehilangan kejayaannya. Dunia mengenal contoh terbesar keberanian, kegigihan, dan strategi perang. Hannibal menjadi simbol bahwa kemenangan bukan milik mereka yang terkuat, tetapi milik mereka yang berani melawan yang mustahil. Kisah ini bukan sekadar sejarah. Ini adalah kisah tentang manusia melawan nasib, pemimpin yang memikul mimpi bangsanya, dan keberanian yang menantang batas dunia. Selama manusia masih mengenal perang, nama Hannibal akan tetap bergema. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Bila kalian suka, silahkan tekan tombol like. Bila ada masukan atau saran, silahkan ketik di kolom komentar. See you next video. Sampai jumpa.